kita yang dirampas itu ada banyak, ya. Nah, tapi bagaimana cara melihat persoalan yang banyak itu menjadi lebih sistematis. Nah, kita berlatih ya, panduannya sudah ada. Semua orang boleh berkontribusi bersama membuat peta ini menarik. Bukan hanya menarik dilihat, tapi juga kita paham benar ini. Mama-mama paham benar, oh di sini areanya padi, di sini areanya sawit misalnya, di sini areanya apa gitu loh. Kan orang mama yang tahu kan. Nah, mengenali akar ketidakadilan di masyarakat. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin mengenalkan kenapa ada situasi ketidakadilan. Ya, Paulo Freire ini seorang pendidik dari Brazil ya. Nah, menurut dia ada 3 kesadaran pada manusia. Pertama, kesadaran magis. Kesadaran magis ini itu ditentukan oleh faktor di luar diri manusia. Jadi dia sifatnya supranatural. Ada satu kekuatan di luar diri dia yang mempengaruhi dia sehingga dia menjadi tertindas, menjadi miskin. Kira-kira begitu ya. Kekuatan di luar dirinya, supranatural ya. Nah, itulah kesadaran magis ya, kesadaran magis. Itulah menurut Paulo Freire. Nah, kemudian ada dikenal yang kedua itu kesadaran naif. Kesadaran naif itu adalah bahwa situasi ketertindasan seseorang itu terjadi karena manusia itu sendiri yang lemah. Misalnya ya karena dia malas lah, makanya dia miskin. Kira-kira begitu. Karena dia tidak berpendidikan lah, makanya dia miskin. Itulah kesadaran yang naif. Naif benar kita ini nganggap itu sesuatu yang berasal dari kita, karena kita malas, kita bodoh, kita nggak mau kerja keras. Kira-kira begitu. Nah, ada kesadaran ketiga, kesadaran kritis dan transformatif. Nah, kesadaran kritis ini itu adalah satu kesadaran bahwa seseorang itu atau diri saya itu miskin, itu tertindas, itu karena ada satu sistem, karena ada satu struktur yang tidak adil, yang menindas kita. Dan kemudian ada keinginan dari diri kita ini untuk merubah situasi ini. Itulah namanya transformasi, perubahan, keinginan untuk melakukan perubahan. Kira-kira begitu. Jadi bagaimana seseorang bisa merubah kesadarannya, kesadaran diri dan komunitasnya dari yang kesadaran magis atau kesadaran yang naif ini, bahwa dia miskin, dia tertindas, dia menjadi orang yang tak mampu bisa melakukan apa-apa, tidak berdaya, itu karena satu situasi di luar struktur yang ada, yang tidak adil dan sistem yang tidak adil itu. Artinya kesadaran kritis itu satu proses yang harus kita dorong. Nah, pengorganisasian masyarakat arahnya ke situ. Udah jelas nggak? Jelas ya? Belum? Belum. Berat? Susah ya? Oke. Saya coba sederhanakan. Ini bentuk 3 kesadaran menurut Paulo Freire yang ini berkembang di masyarakat. Ada satu kelompok masyarakat yang menganggap dirinya, ya aku ini miskin ya, piye toh orang Tuhan udah garis ke hidupku, garis ke bahasa Jawa ya. Tuhan itu sudah gariskan hidupku ini miskin, udah memang aku turunan miskin, udah ya aku syukurin lah gitu loh. Ya pasrah ya. Nah, ada satu kelompok masyarakat yang di sini yang anggap dirinya miskin, ya karena dia malas. Kelompok ini malas, nggak mau kerja, nggak ada sekolahnya, cuman mau dapat pekerjaan yang enak, yang layak, yang gajinya gede, kira-kira begitu. Ya. Nah, satu kelompok lagi yang di sana memandang dia miskin karena ada sistem struktur di negara ini yang nggak adil, sehingga kelompoknya, komunitasnya ini miskin. Jadi sistemnya itu yang sistemnya tidak adil itu
misalnya sistem pendidikannya, sistem penyediaan lapangan kerjanya, sistem kesehatannya, sistem kalau lebih jauh pengelolaan sumber dayanya. Itu sistemnya nggak adil. Kalau kita punya lahan Indonesia itu Sulawesi, Jawa, Papua ya. Nah ini kan tanah sudah dikapling-kapling ya. HGUA yang di sana punya PTPN berapa di sini? PTPN 2, yang di sana punya sah, yang di sana punya keluarga yang lain lagi ya. Gitu ya di sini ya, di Langkat ya. Apa itu? Benar nggak? Yang ini punya kepong, ya kan? Nah, mana yang tanah dikasih buat rakyat? Ada bisa tunjukin? Tanah yang di Goni. Iya. 2000 kilo. Segoni kan? Nah, tanah segoni. Tanah seember ya, yang kita miliki itu cuma bisa tanah seember. Tapi kalau tanah berhektar-hektar, beribu hektar itu jangan nggak ke kita dikasihnya, tapi dikasihnya ke perusahaan, ke pemodal, ke pimpinan partai, kan kira-kira begitu ya. Tidaknya yang paling penting adalah cemana mama sekalian setelah dari sini melakukan sesuatu untuk melakukan langkah terus-menerus tadi ya, mengorganisir masyarakat, membuat organisasi yang kuat untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di komunitas kita, di masyarakat kita. Paling bikin emosi bacanya sebenarnya. Mereka ini ibaratnya kalau mereka itu mengajukan surat untuk mendapatkan akses kesehatan gratis, itu justru dipersulit. Dan yang nggak masuk akal lagi, mereka untuk mendapatkan surat akses kesehatan gratis itu malah harus minta lagi izin ke PTPN. Itu nggak masuk akal. Tapi itulah yang dirasakan mereka. Iya, dipersulit gitu. Itulah ketimpangan sosial tadi. Dan faktor-faktor ketidakadilannya ya kelas sosial dan korupsi tadi kan di berbagai tingkat dinas pendidikan, dan faktor jarak termasuk. Kira-kira itu aja. Gue sebutkan dulu ya. Yang pertama kesadaran magik, yang kedua itu kesadaran naif, yang ketiga itu kesadaran kritis. Nah ini yang pertama itu kesadaran magis. Aku jadi ingat tokoh pendiri bangsa itu Tan Malaka, dia pernah bilang mistika logika. Jadi ada dia pernah meneliti gitu ya, masyarakat Indonesia ini dia masih menggunakan logika mistika. Nah logika mistika ini dia seperti percaya dengan dukun, ya kan, percaya dengan tahayul, ya kan. Nah itulah logika mistika. Sama juga dengan yang dibilang Mistika itu apa? Mistik. Mistik, hal-hal mistik, ya kan, yang padahal bisa kita selesaikan sendiri gitu ya kan, tapi dia malah melakukannya dengan mistik, entah pesugihan, entah dia minta nyembah pohon gitu ya kan, begitulah. Itu kesadaran magic. Nah kesadaran naif itu kesadaran yang kita udah tahu nih ada sebuah permasalahan, tapi kita ya udahlah biarin aja lah gitu ya kan. Kita tahu nih ada masalah ya kan, kita sadar, tapi kita nggak mau tahu nih masalah itu apa. Itulah kesadaran naif. Nah kesadaran kritis ini ialah kesadaran dia udah tahu masalah, nah dia berpikir gimana nih cara nyelesain masalah nih ya. Nah dia bergerak lah, dia bergerak pastinya nyari kawan, nggak bisa dia nyelesain masalah itu sendiri. Nah itulah kesadaran kritis.